Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fikri Abdul Razik, NPM 1906 200457. Di sini saya akan membahas tentang pembagian waris menurut hukum adat Jawa. Sebelumnya saya ingin mengutipkan sedikit tentang pengertian hukum waris adat yang disebutkan oleh Supomo, yang mana menurutnya hukum adat waris memuat beberapa aturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Hukum waris adat memuat 3 unsur pokok, yaitu 1. Mengenai subjek hukum waris, yaitu siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris. 2. Mengenai kapan suatu warisan itu dialihkan dan bagaimana cara yang dilakukan dalam pengalihan harta waris tersebut, serta bagaimana bagian masing-masing ahli waris. 3. Mengenai objek hukum waris itu sendiri, yaitu tentang harta apa saja yang dinamakan harta warisan, serta apakah harta-harta tersebut semua dapat diwariskan. Di dalam masyarakat adat Indonesia, secara teoritis, sistem kekerabatan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Sistem patrilineal. Sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis dari pihak bapak. Maksudnya, dalam hal ini setiap orang hanya menarik garis keturunan dari bapaknya saja. Hal ini mengakibatkan kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada wanita dalam hal mewaris. Sistem ini dianut oleh suku-suku seperti Batak, Gayo, Nias, Lampung, Seram, NTT, dan lain-lain. 2. Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan yang ditarik dari garis pihak ibu, sehingga dalam hal kewarisan kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada garis bapak. Sistem kekerabatan ini dianut oleh masyarakat Minangkabau, Enggano, dan Timor. 3. Sistem parental atau bilateral. Sistem parental atau bilateral adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak bapak dan ibu, sehingga kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal mewaris adalah seimbang dan sama. Masyarakat yang menganut sistem ini misalnya Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan, dan lain-lain. Secara umum, asas pewarisan yang dipakai dalam masyarakat adat bergantung dari jenis sistem kekerabatan yang dianut. Namun, menurut Hazairin, hal itu bukan suatu hal yang paten. Artinya, asas tersebut tidak pasti menunjukkan bentuk masyarakat di mana hukum warisan itu berlaku. Seperti misalnya, asas individual tidak hanya ditemukan pada masyarakat menganut sistem bilateral, tetapi juga ditemukan pada masyarakat yang menganut asas patrilineal. Misalnya, pada masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal, tetapi dalam mewaris memakai asas individual. Di dalam masyarakat Jawa, semua anak mendapatkan hak mewaris dengan pembagian yang sama. Tetapi ada juga yang menganut asas sepikul segendongan yang biasa kita temukan di Jawa Tengah. Artinya anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Hampir sama dengan pembagian waris terhadap anak dalam hukum Islam. Pada dasarnya, yang menjadi ahli waris adalah generasi berikutnya yang paling karib dengan pewaris, yaitu anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga si pewaris, terutama anak kandung. Sementara untuk anak yang tidak tinggal bersama, tidak masuk ke dalam ahli waris utama. Tetapi ada juga masyarakat Jawa yang mana anak angkat mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, baik orang tua kandung ataupun angkat. Jika anak-anak tidak ada, maka kepada orang tua. Dan jika orang tua tidak ada, baru saudara-saudara pewaris. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga berkenan dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.